mempresentasikan tentang difusi dan osmosis pada tumbuhan bakau. Sebelumnya, saya Muhammad Sarif Fadilah dengan nomor NIM 1004 013 yang akan menjadi moderator. Saya Faisal bin Wahidyan dengan NIM A1D024014. Saya Ira Rafa dengan NIM A1D024008. Perkenalkan, nama saya Delisli Beralina dengan NIM A1D024011. Saya Ira Rafa dengan NIM A1D024010. Saya Nurmanita Salsara Madina Hakim dengan NIM A1D024012. Saya Boy Sidawan dari NIM A1D0403. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Tumbuhan bakau tumbuh di daerah wilayah pasir yang kondisinya ekstrim seperti salinitas tinggi, oksigen rendah, dan ketersediaan air yang terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, bakau mengandalkan proses difusi untuk mendukung fungsi akar dan osmosis sebagai mekanisme utama untuk penyerapan air dari tanah ke dalam jaringan. Yang kedua yaitu fisiologi bakau. Yang pertama, pengangkutan N2O. Pneumatofora atau akan napas di tanah bakau memfasilitasi pengangkutan N2O dari tanah ke atmosfer. Yang kedua yaitu menyesuaikan kadar garam. Bakau dapat mengatur keseimbangan garam yang masuk ke tubuhnya dengan bantuan sel-sel khusus pada daun yang dapat menyimpan garam. Yang ketiga yaitu pertukaran gas. Bakau juga memiliki jaringan spons dan lentisel di akar dan cabang yang dimodifikasi untuk memfasilitasi pertukaran gas. Selanjutnya yaitu difusi pada tumbuhan bakau. Difusi pada tumbuhan bakau adalah proses perpindahan molekul seperti gas atau air dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Difusi pada tumbuhan bakau terjadi melalui akar udara atau pneumatofora yang muncul di atas permukaan air atau lumpur. Berfungsi untuk mengangkut gas atmosfer ke akar bawah tanah. Oksigen dari udara berdifusi melalui lentisel atau pori-pori di akar napas dan memasuki jaringan akar, memungkinkan respirasi terjadi meskipun tanah kekurangan oksigen. Konsentrasi garam di dalam akar lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam air tanah, sehingga air akan mengalir ke dalam akar untuk menyeimbangkan konsentrasi melalui membran semi-permeable, di mana membran semi-permeable itu bersifat selektif. Jadi, air garam yang masuk ke dalam tumbuhan bakau akan disaring melalui membran semi-permeable, sehingga partikel garam tersebut tidak ikut masuk ke dalam akar tumbuhan bakau. Dengan cara ini, bakau dapat mengambil air dari tanah tanpa menyerap terlalu banyak garam yang berpotensi merusak jaringan tanaman. Selanjutnya ada osmosis pada tumbuhan bakau. Osmosis sendiri memiliki pengertian proses perpindahan air dari lingkungan yang memiliki konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Pada bakau, osmosis terjadi ketika akar bakau menyerap air tawar dari air laut yang memiliki konsentrasi garam yang tinggi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu difusi pada tumbuhan bakau berfokus pada pertukaran gas untuk respirasi. Gas atmosfer akan berdifusi melalui lentisel atau pori-pori yang ada di pneumatofora. Sedangkan osmosis pada tumbuhan bakau berperan dalam penyerapan dan keseimbangan air di lingkungan yang kadar garamnya tinggi. Osmosis pada tumbuhan bakau dapat terjadi ketika konsentrasi air garam di akar lebih pekat daripada konsentrasi air yang berada di dalam tanah, sehingga air akan bergerak ke akar untuk menyeimbangkan konsentrasi dengan melalui membran semi-permeable yang hanya memungkinkan air yang masuk dan mencegah garam masuk ke jaringan tanaman. Secara keseluruhan, difusi dan osmosis membantu tanaman bakau tetap terhidrasi, bernapas, dan menyeimbangkan ion walaupun di lingkungan yang penuh tantangan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.